Sejak aku mengerti cinta, aku selalu menanamkan keyakinan dalam hatiku bahwa hanya ada satu cinta yang akan aku pelihara dan tidak akan mencintai siapapun kecuali kekasihku kelak. Namun beriring berjalannya waktu, ternyata semua itu tidaklah mudah. Setidaknya tidak semudah yang aku bayangkan selama ini. Dan beginilah kisah cintaku, sebuah kisah cinta yang sederhana sebenarnya. Namun bagiku, kisah ini adalah sebuah kisah yang penuh makna. Kisah ini berawal dari perkenalanku dengan seorang cowok berwajah teduh. Namanya Doni Kurniawan. Aku biasa memanggilnya Doni. Kami berkenalan lewat media sosial awalnya. Dimulai dari saling like status, saling komen, lalu kemudian berlanjut ngobrol di Messenger. Saling tukar nomor ponsel, kemudian saling telepon-teleponan. Hingga akhirnya kami sepakat untuk saling bertemu. Dari pertemuan pertama, aku mulai merasa tertarik dengan Doni. Selain memiliki wajah yang tampan dengan senyumnya yang manis, Doni juga memiliki tubuh yang kekar. Secara fisik, Doni memang terlihat sempurna. Sejak pertemuan pertama itu, kami jadi semakin sering bertemu. Jadi sering jalan bareng, makan bareng, atau sekedar nonton di bioskop berdua. Pertemuan-pertemuan itu semakin membuat aku merasa tertarik dengan Doni. Aku mulai mengaguminya. Bahkan, aku mungkin juga telah jatuh cinta padanya. Doni memang selalu baik padaku. Dia juga sangat perhatian dan pengertian orangnya. Aku mau ngomong sama kamu, Ben, ucap Doni suatu malam saat kami ngobrol berdua di sebuah bangku taman. Kamu mau ngomong apa, Don? Tanyaku pelan. Tapi kamu jangan marah ya, ucap Doni kemudian. Kenapa aku harus marah? Tanyaku heran. Pokoknya kamu jangan marah, itu aja, balas Doni. Oke, ucapku singkat. Untuk beberapa saat, Doni hanya terdiam. Ia terlihat menarik napas beberapa kali, kemudian menghempaskannya perlahan. Doni menatapku. Sebenarnya, aku suka sama kamu, Ben. Suara Doni sedikit terbata. Aku sudah jatuh cinta sama kamu, bahkan sejak pertama kali kita bertemu. Kamu tampan dan gagah, Ben. Kamu juga baik, ucap Doni melanjutkan. Apa kamu mau menjadi pacarku? Lanjutnya lagi bertanya. Kali ini aku yang terdiam. Jujur, aku merasa bahagia mendengar hal tersebut. Sungguh tidak aku sangka kalau Doni juga mencintaiku. Aku menatap Doni beberapa saat, kemudian dengan pelan aku berucap, aku juga cinta kamu, Doni, dan aku juga mau menjadi pacar kamu. Seketika, raut kebahagiaan terlihat di mata Doni yang indah itu. Senyumnya mengembang.
Terima kasih Ben, ucap Doni sambil ia menyentuh tanganku lembut. Iya Don, balasku sambil membalas sentuhan tangan Doni pada jemariku. Aku merasa sangat bahagia Ben, semoga cinta kita bisa bertahan selamanya ya, ucap Doni lagi. Aku juga merasa bahagia Don, aku juga berharap semoga cinta kita tidak hanya untuk sementara, balasku penuh perasaan. Begitulah awalnya, awal hubungan cintaku bersama Doni, seorang laki-laki tampan dengan senyumnya yang manis dan tubuhnya yang kekar. Doni adalah seorang perantau. Sudah hampir 5 tahun ia merantau di kota ini. Setidaknya sejak ia lulus SMA. Doni bekerja di sebuah konter ponsel, tak jauh dari kampus tempat aku kuliah. Doni merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Kedua orang tua dan juga adik-adiknya berada di kota kecil yang cukup jauh dari kota tempat kami tinggal. Doni kos di sebuah rumah kos yang berjarak hanya 100 meter dari tempat ia bekerja. Doni hanya berjalan kaki ke tempat kerjanya hampir setiap hari. Aku sering mampir ke tempat Doni bekerja, sekedar untuk mengobrol dengannya, terutama saat konter itu sedang sepi pelanggan. Aku sendiri adalah anak tunggal dari seorang pengusaha kaya. Papa dan mamaku adalah pebisnis. Mereka sangat jarang berada di rumah. Sejak kecil, aku lebih banyak menghabiskan waktu di rumah bersama para pembantu kami. Secara materi, kebutuhan hidupku memang selalu terpenuhi. Apapun yang aku minta, papa dan mamaku selalu menurutinya. Aku punya mobil, ponsel mewah, dan berbagai fasilitas mewah lainnya. Namun terlepas dari semua kemewahan itu, hatiku selalu merasa sepi. Aku selalu merasa kurang perhatian dari kedua orang tuaku. Dan semenjak bertemu Doni, aku sudah tidak merasa kesepian lagi. Doni mampu mengisi kekosongan hatiku, melengkapi hidupku yang tak sempurna. Saat ini aku sedang kuliah, sudah memasuki tahun ketiga. Usiaku memang masih 21 tahun, 2 tahun lebih muda dari Doni yang sudah berusia 23 tahun. Hubunganku dengan Doni pun terjalin dengan indah, bahkan terasa sangat indah bagiku. Aku selalu berjanji dalam hatiku untuk tetap mencintai Doni sampai kapanpun, meski apapun yang akan terjadi nantinya. Namun ternyata semua itu tidaklah mudah. Semuanya ternyata tak berjalan seperti yang aku harapkan. Ketika suatu saat, tiba-tiba Doni pamit untuk pulang ke kota kelahirannya. Ayahku sakit keras Ben, jadi aku harus segera pulang. Begitu ucap Doni waktu itu. Iya Don, kamu pulang aja. Keluargamu pasti sangat membutuhkanmu saat ini, balasku lemah. Dan dengan perasaan berat, aku pun terpaksa melepaskan kepergian Doni. Meski Doni berjanji kalau ia akan segera kembali. Ia akan kembali lagi saat ayahnya sudah sembuh kembali. Namun setelah lebih dari sebulan, Doni tak jua kunjung kembali. Aku coba menghubunginya, tapi Doni tak mengangkat teleponku. Sampai akhirnya ia mengirim pesan padaku. Maaf Ben, aku belum bisa kembali ke sana sekarang. Ayahku baru saja meninggal, jadi aku mungkin masih agak lama di sini. Begitu kira-kira bunyi pesan yang Doni kirimkan padaku. Aku mencoba mengerti. Saat ini Doni pasti tengah berduka.
Ia pasti tidak ingin aku ganggu. Iya Don, aku turut berduka cita ya, balasku akhirnya. Dan semenjak saat itu, aku tidak pernah lagi mendengar kabar dari Doni. Ia tidak bisa lagi aku hubungi. Nomornya sudah tidak pernah aktif. Akun media sosialnya juga sudah tidak bisa aku hubungi. Entah apa yang terjadi pada Doni. Aku benar-benar tidak tahu. Entah Doni sengaja memutuskan hubungannya denganku, atau mungkin telah terjadi sesuatu dengan Doni di sana. Aku tidak bisa menyimpulkannya. Namun yang pasti, aku telah kehilangan Doni. Aku telah kehilangan jejak orang yang aku cintai. Hampir 6 bulan Doni menghilang tanpa kabar. Hampir 6 bulan ia pergi dan tak pernah lagi kembali. Aku mulai merasa putus asa untuk menunggu Doni. Aku juga mulai merasa kehilangan semangat. Hidupku terasa hampa tanpa Doni. 6 bulan ini aku lebih banyak menghabiskan waktu dengan mengurung diri di dalam kamar sendirian. Aku patah hati. Aku kecewa. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku bisa merasakan indahnya menjalani hari-hari bersama orang yang aku cintai. Tapi semua itu harus berakhir dengan sangat menyakitkan bagiku. Hubunganku dengan Doni berakhir begitu saja, tanpa kata putus, tanpa ada penjelasan apapun. Aku mulai tidak percaya dengan yang namanya cinta sejati. Bisa saja Doni sengaja meninggalkanku karena ia sudah merasa bosan dengan hubungan kami. Bisa saja Doni sudah bertemu dengan orang lain di kota kelahirannya. Lalu ia tidak ingin kembali lagi ke sini dan tidak ingin bertemu denganku lagi. Berbagai prasangka terus menghantui pikiranku. Namun aku tidak bisa menyimpulkan apa-apa saat ini. Ingin rasanya aku menyusul Doni ke kota kelahirannya. Tapi aku tidak benar-benar tahu di mana alamat Doni sebenarnya. Doni memang pernah bercerita tentang kota kelahirannya tersebut. Namun karena aku belum pernah sampai ke sana sekalipun, aku tidak bisa membayangkan keadaan kota tersebut. Aku pasti akan tersesat tanpa alamat yang jelas. Pada akhirnya aku hanya bisa pasrah. Aku tidak ingin menunggu sesuatu yang tak pasti. Aku harus belajar untuk bisa melupakan Doni. Aku tak mungkin selamanya terhanyut dalam penantian yang tak berujung. Melamun aja Ben. Suara Yogi mengagetkanku. Yogi adalah salah seorang teman kampusku. Kami tidak terlalu dekat, tapi kami sudah cukup saling kenal. Kebetulan kami satu jurusan dan juga satu kelas. Ah, enggak kok. Lagi mikirin tugas kuliah, balasku asal. Saat itu kami sedang berada di kantin kampus yang cukup ramai. Tumben kamu mikirin tugas kuliah? Ucap Yogi lagi, sambil mulai menyantap makanan yang barusan ia pesan. Sekali-kali boleh dong aku mikir sesuatu yang serius. Balasku, berusaha sesantai mungkin. Kamu lagi mikirin tugas kuliah atau lagi mikirin seseorang? Tanya Yogi lagi menebak. Aku gak punya seseorang yang harus aku pikirkan saat ini Yogi. Balasku sedikit berbohong. Nggak mungkin juga kan kalau aku jujur sama Yogi tentang apa yang aku pikirkan saat ini. Itulah bodohnya kamu Ben. Punya tampang oke, hidup mewah, tapi nggak punya pacar. Ya rugilah.
ucap Yogi lagi. Kali ini aku berusaha untuk tidak menanggapi perkataan Yogi barusan. Bukan sekali ini kalimat tersebut aku dengar dari teman-teman kampusku. Biar bagaimanapun, selama ini mereka tidak tahu tentang hubunganku dengan Doni. Mereka hanya menganggap aku sebagai seorang jomblo sejati. Emangnya kamu udah punya pacar? Tanyaku akhirnya. Belum juga sih, tapi aku kan gak kaya seperti kamu, Ben, balas Yogi. Tapi tampang kamu kan juga oke, tetap aja gak laku kan, ucapku kemudian. Aku bukannya gak laku, Ben, aku lagi berusaha untuk mendekati seseorang saat ini, balas Yogi. Siapa? Tanyaku sekedar ingin tahu. Aku gak bisa cerita hal itu sama kamu, Ben. Soalnya ini rahasia, balas Yogi sok misterius. Ya udah, terserah kamu. Aku juga gak peduli kamu mau mendekati siapa, ucapku dengan nada malas. Tapi kalau orang yang ingin aku dekati itu ada di depanku saat ini, kamu pasti peduli dong, Yogi membalas tiba-tiba. Maksud kamu? Kali ini aku benar-benar ingin tahu. Yogi terlihat terdiam. Ia terlihat salah tingkah. Sepertinya ia keceplosan. Enggak, Ben, bukan apa-apa kok. Aku hanya asal ngomong, ucap Yogi akhirnya. Aku kembali menatap Yogi. Mukanya memerah. Kamu serius, Yogi? Tanyaku benar-benar penasaran. Serius apaan sih, Ben? Maksud kamu apa? Sela Yogi masih dengan sikap salah tingkahnya. Aku yang harusnya nanya sama kamu, Yogi. Kalimatmu tadi jelas mengisyaratkan kalau orang itu adalah aku. Karena cuma aku yang ada di depan kamu saat ini. Jadi, apa maksud kamu? Balasku berusaha membuat Yogi untuk jujur. Yogi tiba-tiba tertunduk. Ia kemudian dengan pelan berucap, Kalau memang orang itu adalah kamu, emang kamu gak marah? Suara Yogi sedikit tercekat. Kali ini aku yang terdiam. Aku tak menyangka sama sekali kalau Yogi akan berucap demikian. Seolah semua itu di luar akal sehatku. Dengan sorot mata masih tak percaya, aku menatap wajah Yogi. Wajah itu tertunduk. Kamu serius, Yogi? Aku bertanya kembali. Iya, Ben, aku serius. Aku memang suka sama kamu. Tapi kamu terlalu cuek. Aku jadi takut untuk mendekati kamu, jelas Yogi akhirnya sambil masih terus tertunduk. Aku terdiam lagi. Aku mulai berpikir sedikit keras. Aku memang merasa terkejut akan pengakuan Yogi barusan. Hampir 3 tahun kami saling kenal. Namun selama itu tidak ada sedikit pun tanda-tanda kalau Yogi menyukaiku. Selama ini aku menganggap Yogi hanya sebagai teman biasa, tak lebih. Namun setelah pengakuannya tadi, aku menjadi serba salah. Di satu sisi, aku cukup merasa senang mengetahui hal tersebut. Namun di sisi lain, aku belum tahu bagaimana perasaanku sebenarnya terhadap Yogi. Secara fisik, Yogi lumayan menarik. Meski tak setampan Doni, Yogi tidak bisa dibilang jelek. Ia memiliki hidung yang sedikit mancung, rahang yang kokoh, dengan postur tubuh yang cukup kekar. Terlepas dari itu semua,
Sejujurnya hingga saat ini, aku masih terus memikirkan Doni. Aku masih berharap Doni akan kembali lagi untukku. Jadi gimana Ben? Apa kamu mau menjadi pacarku? Tanya Yogi, melihat aku yang hanya terdiam. Aku aku masih butuh waktu untuk memikirkan hal ini Yogi. Terus terang, aku cukup kaget dengan pengakuanmu itu. Aku belum bisa memutuskannya untuk saat ini. Balasku setengah ragu. Iya, aku tahu Ben. Mungkin ini terdengar aneh bagimu, ucap Yogi kemudian. Enggak Gi, ini enggak aneh. Aku juga sama seperti kamu. Tapi aku belum tahu bagaimana perasaanku sama kamu sebenarnya saat ini. Balasku. Ya udah, aku akan memberi kamu waktu. Tapi asal kamu tahu aja, aku sangat mencintai kamu Ben. Dan aku berharap bisa menjalin hubungan yang lebih denganmu, ucap Yogi pelan. Setelah berucap demikian, Yogi pun segera pamit. Ia segera pergi meninggalkanku. Sementara aku masih terus berpikir, keputusan apa yang harus aku ambil saat ini? Haruskah aku menerima cinta Yogi? Ataukah aku harus tetap bertahan dan menunggu Doni yang hingga saat ini belum ada kabar apapun? Dan sang waktu pun masih terus berlalu. Aku masih belum memberi jawaban apa-apa kepada Yogi. Hingga seminggu kemudian, tiba-tiba Doni muncul. Dia datang menemuiku di rumahku. Doni, sapaku heran. Dari mana aja kamu selama ini? Lanjutku masih penuh tanya. Doni tidak menjawab. Ia langsung duduk di kursi teras rumahku. Spontan aku pun turut duduk di sampingnya. Maaf Ben, aku baru bisa datang sekarang, ucap Doni lemah. Setidaknya kamu kan bisa kasih aku kabar Don, nggak harus menghilang begitu aja kan? Balasku sedikit sengit. Panjang ceritanya Ben, ucap Doni. Dan aku masih punya banyak waktu untuk mendengarkan cerita kamu Doni, balasku. Doni menarik napas, lalu kemudian ia pun mulai bercerita. Saat aku pulang, ayahku dalam keadaan sakit sangat parah. Aku pun segera membawa ayahku ke rumah sakit. Ayah dirawat di rumah sakit selama hampir 2 minggu. Tapi kemudian ia tidak bisa terselamatkan. Ayahku meninggal di rumah sakit Ben. Doni menghela napas sejenak. Butuh biaya besar untuk perawatan ayah selama di rumah sakit. Dan kami tidak punya uang yang cukup. Karena itu, ibuku pun meminjam uang kepada seorang rentenir. Dan setelah ayahku akhirnya meninggal, si rentenir pun segera menuntut hutang tersebut. Aku mau tidak mau harus menjual handphoneku, menguras semua tabunganku. Ibuku juga harus menjual rumah kami untuk bisa melunasi hutang tersebut. Doni menarik napas dalam. Aku tidak bisa lagi menghubungi kamu Ben. Aku juga harus fokus untuk menyelesaikan persoalan keluargaku. Karena untuk sementara kami harus menumpang di rumah salah seorang kerabat ibuku. Kami sudah tidak punya apa-apa. Aku dan ibuku harus berjuang keras untuk bisa memulihkan kembali perekonomian keluarga kami. Namun hal itu tidaklah mudah. Apalagi aku hanya lulusan SMA dan tak punya keahlian apa-apa. Ibuku juga sudah mulai sakit-sakitan.
Sampai akhirnya seorang teman ayahku menawariku untuk menikahi putrinya yang ternyata sudah hamil oleh mantan pacarnya yang melarikan diri. Aku tidak setuju awalnya, namun teman ayahku itu menawarkan sejumlah uang dan juga rumah untuk tempat kami tinggal, asalkan aku mau menikahi putrinya. Akhirnya aku tidak bisa menolak, karena aku memang butuh uang dan juga butuh rumah untuk tempat aku dan keluargaku tinggal. Aku pun akhirnya dengan sangat terpaksa harus menikah dengan putri anak teman ayahku tersebut. Doni kembali menghela napas, kali ini lebih dalam. Jadi sekarang kamu sudah punya istri? Tanyaku. Aku bahkan sudah punya anak, Ben. Meski secara biologis itu bukan anakku. Tapi ya, aku sudah punya istri sekarang. Balas Doni lirih. Lalu untuk apa lagi kamu datang ke sini? Tanyaku lagi. Karena aku masih mencintai kamu, Ben. Ucap Doni terdengar tegas. Tapi kamu sudah menikah, Don. Kita tidak mungkin bersama lagi, kan? Balasku. Iya, aku tahu. Tapi aku kesini bukan untuk kembali lagi sama kamu, Ben. Ucap Doni. Lalu untuk apa? Tanyaku heran. Aku hanya ingin menjelaskan hal ini sama kamu, Ben. Aku tidak ingin kamu menaruh dendam padaku karena telah menghilang tanpa kabar. Aku juga tidak ingin membuat kamu terus menungguku. Jelas Doni. Untuk sesaat suasana tiba-tiba hening. Aku tidak tahu apa yang aku rasakan saat ini. Entah aku merasa kecewa atau justru merasa lega. Kecewa karena Doni ternyata sudah menikah. Lega karena akhirnya aku tahu alasan Doni yang menghilang tanpa kabar. Dan aku juga merasa lega karena setidaknya untuk saat ini aku tidak lagi harus merasa terikat dengan Doni. Aku pamit, Ben. Aku minta maaf untuk semuanya. Ucap Doni akhirnya. Jadi, apa kamu sudah punya jawabannya, Ben? Tanya Yogi suatu malam saat kami bertemu di sebuah taman. Iya, Gi, aku sudah punya jawabannya. Aku mau menjadi pacar kamu. Balasku yakin. Kamu serius, Ben? Tanya Yogi lagi. Iya, aku serius, Gi. Balasku ringan. Aku mungkin memang belum bisa mencintai Yogi. Biar bagaimanapun, tidak mudah bagiku untuk bisa menghapus nama Doni di hatiku begitu saja. Hubungan kami selama ini sudah cukup dalam. Tapi aku tidak bisa lagi mengharapkan Doni. Dia sekarang sudah menjadi suami orang. Karena itu, aku ingin belajar untuk bisa mencintai Yogi. Aku dan Yogi pun akhirnya menjalin hubungan asmara. Meski hatiku sendiri masih ragu. Tapi setidaknya kehadiran Yogi mampu mengobati luka di hatiku. Kehadiran Yogi mampu mengisi kekosongan hatiku saat ini. Namun setelah berbulan-bulan berlalu, aku akhirnya bisa merasakan rasa cinta itu kembali. Ya, aku telah jatuh cinta kepada Yogi. Aku telah berhasil menghapus nama Doni di hatiku. Sekarang hanya ada nama Yogi. Sebuah nama yang terukir indah di hatiku. Aku sangat menyayangi Yogi. Apalagi Yogi juga sangat perhatian padaku. Cinta kami pun terjalin dengan sangat indah.
Kami saling menyayangi dan saling mencintai. Aku merasa sangat bahagia dengan semua itu. Setelah kekecewaanku akan kehilangan Doni, kini hatiku kembali merasa bahagia dengan kehadiran Yogi. Aku hanya berharap semoga Yogi tidak akan pernah meninggalkanku. Hari-hari terus berlalu. Hubunganku dengan Yogi masih terus berlanjut. Kebahagiaan masih terus menghiasi hari-hari kami. Cinta kami terasa begitu indah. Meski di depan orang-orang kami hanyalah dua orang sahabat, tapi kami selalu punya waktu untuk bisa menikmati indahnya cinta kami. Sampai suatu ketika, setelah hampir setahun aku menjalin hubungan dengan Yogi, tiba-tiba Doni datang kembali menemuiku. "Untuk apa lagi kamu datang, Don?" tanyaku ketika akhirnya kami ngobrol di sebuah kafe. "Aku ingin kembali lagi sama kamu, Ben," balas Doni. "Tapi bukankah kamu sudah punya istri dan anak, Don? Kita nggak mungkin bisa bersama lagi kan?" tanyaku lagi. "Aku sudah bercerai dari istriku, Ben. Seperti yang aku ceritakan dari awal, kalau pernikahanku hanyalah sebuah keterpaksaan. Aku tak benar-benar mencintai istriku. Saat ini, mantan istriku itu sudah kembali bersama pacar lamanya, dan dia memilih untuk meninggalkanku." Jelas Doni lemah. "Lalu bagaimana dengan keluargamu?" tanyaku ingin tahu. "Keluargaku sekarang baik-baik saja. Rumah yang diberikan mertuaku dulu sebagai imbalan untuk aku mau menikahi putrinya, sekarang sudah resmi menjadi milik kami. Karena mantan istriku sudah menyerahkan sepenuhnya kepadaku sebagai syarat agar aku mau menceraikannya," jelas Doni. "Aku juga sudah bekerja kembali di konter tempat aku bekerja dulu. Ibuku juga sudah membuka usaha sendiri. Jadi secara ekonomi kehidupan keluarga kami mulai membaik lagi. Intinya sekarang ini aku siap menjalin hubungan lagi sama kamu, Ben. Aku harap kamu mau menerimaku kembali," lanjut Doni lagi. "Maaf, Don, tapi aku nggak bisa," balasku pelan. "Kenapa?" tanya Doni dengan nada penuh tanya. Karena karena sekarang aku sudah bersama orang lain," balasku apa adanya. Kulihat gurat kecewa di mata indah milik Doni. Mata indah yang dulu pernah aku kagumi. "Aku rela, sekalipun aku hanya kamu jadikan yang kedua, Ben. Anggap saja hal itu untuk menebus kesalahanku di masa lalu. Karena hingga detik ini, aku masih sangat mencintai kamu, Ben," ucap Doni akhirnya. Kali ini aku hanya terdiam, berpikir, sebegitu kuatkah cinta Doni untukku, hingga ia rela dijadikan yang kedua. "Kamu yakin mau dijadikan yang kedua, Don?" tanyaku lagi pada Doni yang masih menunggu jawabanku. "Iya, Ben, aku yakin," balas Doni terdengar tegas. "Tapi itu artinya kita akan jarang punya waktu untuk berdua, Don. Apa kamu siap?" tanyaku lagi. "Aku siap, Ben. Aku nggak masalah selama kamu masih mau menjalin cinta denganku," balas Doni terdengar yakin. "Baiklah, Don. Jika itu yang kamu inginkan," ucapku akhirnya.
Doni pun akhirnya tersenyum manis mendengar hal tersebut. Aku tahu keputusanku ini salah, namun aku tidak ingin membuat Doni kecewa. Lagi pula, sepertinya aku juga masih mencintai Doni. Hanya saja saat ini aku merasa bersalah kepada Yogi. Aku merasa orang paling jahat saat ini. Padahal dulu aku selalu punya prinsip kalau aku hanya akan mencintai satu orang dalam hidupku dan tidak akan mencintai siapapun lagi kecuali kekasihku. Tapi sekarang semua prinsip itu sudah tidak berlaku lagi padaku. Aku telah mengkhianati Yogi. Aku telah menduakan cintanya. Aku telah melanggar prinsipku sendiri. Namun aku bisa apa? Di antara Doni dan Yogi, mereka berdua punya kelebihan yang membuat aku tidak bisa melepaskan mereka begitu saja. Hanya saja bedanya, Doni tahu kalau aku sudah punya pacar. Sementara Yogi hanya tahu kalau hanya dialah satu-satunya pacarku. Yogi tidak pernah tahu kalau aku punya hubungan dengan Doni. Dan cinta segitiga itu pun terjalin antara aku, Doni, dan juga Yogi. Aku pun mulai menikmati hal tersebut. Aku selalu bisa membagi waktu antara Doni dan Yogi. Apalagi di antara mereka berdua juga tidak saling kenal. Kalaupun Doni melihatku dengan Yogi, ia juga sudah tahu kalau aku memang punya pacar selain dia. Dan kalaupun Yogi melihatku sedang bersama Doni, aku bisa beralasan kalau Doni hanyalah seorang teman biasa. Ah, betapa indah hari-hari yang aku lalui saat ini. Aku merasa bahagia, bahkan berlipat-lipat jauh lebih bahagia dari hari-hariku sebelumnya. Aku merasa sangat beruntung bisa memiliki Yogi dan Doni sekaligus. Dua cowok yang sama-sama punya pesona tersendiri di mataku. "Kamu kenal Doni?" tanya Yogi suatu malam. "Doni? Doni mana?" tanyaku berlagak bodoh. Aku hanya merasa heran. Kenapa tiba-tiba Yogi bertanya tentang Doni? Apakah dia sudah tahu tentang hubunganku dengan Doni? Doni yang kerja di konter depan kampus kita itu, jelas Yogi akhirnya. Oh, aku sedikit membulatkan bibir. "Iya, aku kenal. Aku sering beli pulsa di sana," jelasku beralasan. "Kamu tahu nggak kalau dia juga seorang gay? Dia sama seperti kita," ucap Yogi kemudian. "Enggak," jawabku berbohong. "Emangnya kamu tahu dari mana?" tanyaku melanjutkan. "Dia sendiri yang cerita," balas Yogi. "Jadi kamu sudah sering ngobrol sama dia?" tanyaku penasaran. "Ya, boleh dibilang begitu. Malahan dia juga udah nembak aku," balas Yogi terdengar santai. "Dan kamu mau?" tanyaku benar-benar ingin tahu. "Ya enggak lah, aku kan udah punya kamu. Lagi pula, kalau aku mau, buat apa aku cerita sama kamu?" balas Yogi terdengar jujur. "Syukurlah," balasku tanpa sadar. "Tapi kamu beneran gak tahu kan kalau Doni itu juga seorang gay?" tanya Yogi tiba-tiba. "Enggak," jawabku berbohong lagi. "Ya udah, berarti hal itu udah gak penting lagi untuk dibahas," ucap Yogi membalas. "Iya,
balasku singkat. Meski hatiku masih diliputi beberapa pertanyaan. Mengapa Doni harus ngaku-ngaku kalau ia juga seorang gay kepada Yogi? Padahal ia sudah tahu kalau aku dan Yogi sudah berpacaran. Dan mengapa juga ia harus pakai nembak Yogi segala? Ngapain kamu harus ngaku-ngaku sama Yogi kalau kamu juga seorang gay? Dan ngapain juga kamu sampai nembak dia segala? Tanyaku bertubi ketika akhirnya aku bertemu Doni. Karena aku ingin tahu sebesar apa sebenarnya cinta Yogi untuk kamu, Ben. Balas Doni terdengar santai. Iya, tapi untuk apa? Tanyaku lagi. Agar aku bisa lebih ikhlas untuk melepaskan kamu, Ben. Ujar Doni lagi. Maksud kamu? Tanyaku mulai merasa aneh. Aku capek harus selalu jadi yang kedua bagi kamu, Ben. Aku capek harus selalu jadi penghalang untuk kebahagiaan kamu dan Yogi. Karena itu, aku memilih untuk mundur. Namun sebelum aku memutuskan hal tersebut, aku harus yakin dulu kalau Yogi adalah laki-laki yang tepat untuk kamu. Jelas Doni akhirnya, suaranya sedikit bergetar. Kamu gak berhak dong, Don, menentukan apa yang terbaik buat hidupku. Apalagi sampai kamu berusaha menggoda pacarku. Balasku tiba-tiba ketus. Tapi aku juga pacar kamu, Ben, ucap Doni. Itu karena kamu yang memintanya. Ingat, Don, kamu kan yang ingin dijadikan yang kedua. Balasku sedikit meninggi. Iya, aku tahu. Itu karena aku sangat mencintai kamu, Ben. Dan apa yang aku lakukan saat ini pun juga karena aku sangat mencintai kamu. Karena aku hanya ingin yang terbaik buat kamu. Sekalipun aku harus menelan kepahitan karenanya. Ucap Doni kemudian. Jadi sekarang mau kamu apa, Don? Tanyaku akhirnya setelah untuk beberapa saat aku terdiam. Aku ingin kamu bahagia, Ben. Karena itu aku memilih untuk mundur. Dan kamu gak perlu lagi mengkhianati cinta Yogi yang begitu tulus untukmu. Balas Doni penuh perasaan. Oke, Don, jika itu sudah menjadi keputusan kamu, aku akan menerimanya. Bukankah semua ini kamu yang memulai? Jadi sudah seharusnya kamu juga yang mengakhirinya, ucapku lirih. Entah mengapa aku merasa terluka dengan keputusan Doni tersebut. Mungkin karena aku sudah terlanjur menikmati hubungan cinta segitiga kami selama ini. Mungkin karena aku juga masih mencintai Doni. Tapi pada akhirnya, aku memang harus melepaskan Doni. Aku harus bisa menerima kenyataan itu. Kenyataan kalau aku memang tidak akan selamanya bisa memiliki mereka berdua. Lagi pula, aku juga tidak harus terlalu terluka dengan kepergian Doni. Karena masih ada Yogi dengan cintanya yang tulus. Dan aku merasa beruntung bisa mendapatkan Yogi. Kenapa kamu harus bohong padaku, Ben? Tanya Yogi kasar. Bohong maksud kamu? Tanyaku heran. Kamu gak usah pura-pura lagi, Ben. Aku sudah tahu semuanya. Balas Yogi dengan nada tinggi. Aku gak ngerti kamu ngomong apa, Yogi. Balasku masih berusaha menahan diri. Kamu pernah pacaran sama Doni kan, Ben?
Bahkan hal itu terjadi jauh sebelum kita menjalin hubungan. Dan ketika kamu sudah putus dengan Doni, kamu pun pacaran denganku, ucap Yogi. Oke, iya, kamu benar. Aku salah, dan aku minta maaf untuk hal itu. Balasku sedikit terbata. Aku tak menyangka Yogi akan mengetahui semua itu. Lalu untuk apa kamu berbohong dan berpura-pura tidak tahu kalau Doni juga seorang gay? Tanya Yogi menghakimiku. Karena aku benar-benar kehabisan kata-kata. Karena ternyata diam-diam kamu kembali menjalin hubungan dengan Doni. Bahkan saat kita masih berpacaran kan, Ben? Timpal Yogi memotong keterbataanku. Dari mana kamu tahu semua itu? Tanyaku benar-benar terbata. Suaraku mulai serak. Ya, dari Doni lah. Apa itu penting bagi kamu? Yang penting itu kamu harus jawab pertanyaanku, Ben. Kenapa kamu harus berbohong selama ini? Kenapa kamu tega mengkhianatiku? Suara Yogi semakin meninggi. Aku minta maaf, Yogi. Suaraku masih terbata. Maaf. Yogi mengepalkan tangannya. Kamu pikir dengan minta maaf semua masalah akan selesai? Kamu pikir dengan minta maaf akan bisa mengobati luka di hatiku saat ini? Nggak semudah itulah, Ben. Kamu pikir kamu hebat, bisa mempermainkan hati dua orang cowok sekaligus? Suara Yogi masih meninggi. Aku nggak merasa hebat. Balasku ikut meninggi. Ingat Yogi, kamu yang awalnya mencoba mendekatiku. Padahal aku tidak mencintai kamu waktu itu. Dan Doni juga yang meminta aku untuk menjadikannya yang kedua. Padahal ia tahu kita sudah berpacaran. Jadi aku gak sepenuhnya salah dalam hal ini. Lanjutku lagi. Kamu boleh mengaku gak bersalah, Ben. Tapi asal kamu tahu, aku sudah tidak sudi lagi melihat tampang kamu yang gak seberapa itu. Aku benci sama kamu. Dan aku tidak mau lagi menjalin hubungan denganmu. Kita putus. Balas Yogi penuh emosi. Dan kali ini aku hanya bisa terdiam. Yogi mungkin benar. Aku telah menyakiti hatinya. Aku memang bersalah dalam hal ini. Tapi aku juga masih punya harga diri. Aku tidak akan mengemis pada Yogi untuk meminta maafnya. Apalagi harus mengemis cintanya. Kalau Yogi ingin mengakhiri hubungan kami, ya udah, aku akan menerima semuanya. Meski sejujurnya, aku juga merasa terluka akan hal tersebut. Tapi mungkin ini adalah karma bagiku. Ini adalah balasan dari ketidaksetiaanku terhadap Yogi. Meski sekali lagi, aku tidak sepenuhnya bersalah dalam hal ini. Kini aku harus kehilangan Doni dan juga Yogi. Semoga ini bisa jadi pelajaran berharga bagiku, agar aku lebih berhati-hati lagi untuk kedepannya. Dan demikianlah kisah cinta segitigaku bersama Doni dan Yogi. Semoga kisah sederhana ini bisa memberi hiburan tersendiri bagi para sahabat channel Cerita Kehidupan Pus semuanya. Terima kasih sudah menyimak kisah ini dari awal sampai akhir. Semoga terhibur. Sampai jumpa lagi pada kisah-kisah lainnya. Salam sayang untuk kalian semua. Muah.